betapa enaknya kalau aku cepat sampai di rumah nanti. Ngerti contoh ini, Ustaz? Kalau itu home sweet home, itu surga buat orang itu. Katakan apa? Ngerti? Bahwa kata ini sudah hampir hilang di masyarakat. Karena rumah jadi seperti neraka sekarang. Jujur anak-anak Tuhan, maka itu Pak Gembala, sebelum bicara misi, maka semua per kepala keluarga dalam gereja ini harus diperiksa dulu. Berapa persen dari anggota jemaat yang rumahnya itu home sweet home? Kalau anak-anak kita sekalipun di rumah fasilitasnya luar biasa, internet 24 jam, ada DVD, ada stereo ini, ada macam-macam, tapi anak pun malas pulang ke rumah. Ini keluarga Kristen, pasti ada yang gak beres di dalamnya. Mengapa anakmu juga gak betah tinggal di rumahnya sendiri? Sebelum bicara misi, Pak Gembala, periksa semua rumah anggota jemaat. Nah, paling gampang periksanya, jangan beritahu pemiliknya, buatkan angket, suruh pembantu mereka yang ngisi. Itu baru jujur nanti. Buat pertanyaan-pertanyaan. Kalau di rumah bapak itu kayak apa, ibu kayak apa, anak-anak apa, suruh pembantunya yang ngisi sendiri tanpa majikannya tahu. Baru gereja itu akan dilihat benar atau tidak. Itu di rumah anggotanya masing-masing. Beri kuesioner. Bapak ibu itu bertengkar seminggu berapa kali. Dan kalau bertengkar ngomongnya apa saja, suruh mereka ngisi. Sopirnya pun kasih kuesioner itu. Sopirnya beri pertanyaan, kalau bapak jalan dengan bos, dia telepon ke siapa saja, caranya ngomong bagaimana, banyak maki atau banyak muji orang, suruh ngisi semuanya. Nanti kan kebongkar semua hidup jemaat. Saudara, misi itu nggak bilang agama, gereja, tidak. Misi itu bilang aku mau pulang. Berbahagialah saudara kalau bisa membuat orang makin banyak bisa berkata aku mau pulang. Karena kita berikan rumah buat orang-orang. Itulah Tuhan. Enggak tanya yang lain. Aku mau tanya, engkau tinggal di mana? Udah cuma ini kan? Tahun depan saya sudah mulai mikir kota mana lagi yang saya belum ada rumah, saya mau beli rumah atau sewa. Terserah, kalau bisa beli, kalau bisa saya sewa. Untuk memberi tumpangan buat orang-orang. Dan itu kasih yang dinantikan oleh dunia ini. 2 Petrus 1. Maaf, ayat 39 dulu. Maaf, Yohanes 1, saya cepat. Ayat 39 Yohanes 1. Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Simpel. Inilah misi. Misi itu kalau saudara bisa bawa orang ke rumah saudara. Nah, yang pelit pasti nggak amen. Itu egois pura-pura tuli lagi. Saya ngomong lagi yang nggak dengar, awas lah, bisa balikan dokter sebagai kuping ini. Sudah ngomong pakai mikrofon, pura-pura nggak dengar. Misi yang benar adalah membawa orang ke rumah saudara. Marilah, lihat, jangan pulang. Maka itu dari dulu hobi saya suka nampung orang di rumah. Sampai hari ini kami suami istri punya hobi ini. Kemana kami pergi, ajak orang tinggal. Maka itu karena hati kami seperti itu, Tuhan Papa di surga memberkati kami untuk kami bisa ada rumah di beberapa tempat. Nah, cita-cita saya kalau boleh semua kota saya dapat-dapatnya. Kan nggak ada satu pondokan yang saya boleh dirikan untuk orang bisa berkata aku mau pulang
Saya ulang lagi ayat 39. Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Lihat kata ini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Maka itu orang Kristen yang kaya, rumahnya besar, kamarnya 11, yang tinggal cuma 2 orang suami istri dengan 18 pembantu. Engkau kejam dalam nama Yesus. Supaya Tuhan tidak menghukum saudara. Kalau Indonesia punya KPK, tahu KPK itu apa? Cepat jawab, KPK itu apa? Komisi. Nah, surga juga punya KPK. Kalau ada orang-orang kaya, rumahnya besar, malaikat bagian KPK akan diutus untuk meriksa yang tinggal berapa orang di rumah itu. Rumah kamar saudara kosong, cuma 2 hari sekali dibuka oleh pembantu, dibersihkan. Engkau jahat. Ada begitu banyak orang gak punya rumah. Nah, supaya yang kaya gak dihukum Tuhan, kalau enggak dipinjamkan atau jual rumah itu, cuma 2 orang saja, pindahlah yang ke TP 36 supaya gak berdosa di hadapan Tuhan. Amin kan, cepat. Yang kaya-kaya pelit itu bertobat dalam nama Yesus. Percuma bilang misi kalau hati seorang masih kapitalis dan penjajah seperti ini. Yesus mengajak orang, lihat, saya pakai metode ini sampai hari ini. Saya kalau menerima orang, saya nggak pernah selidiki latar belakangmu apa, kamu dari mana, saya nggak pernah selidiki. Tuhan Yesus hari itu ngajak mereka 2 tinggal di rumahnya, tidak menyelidiki asal usul, pakai CV dulu, tidak. Langsung tinggal, ayo lihat tinggal. Luar biasa Tuhan. 2 Petrus 1, ya cepat. Inilah kekristenan, supaya kita jadi Kristen yang benar. 2 Petrus pasal yang pertama. Mulai ayat yang pertama, ya cepat. 2 Petrus 1 mulai ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman, garis bawahi katanya, memperoleh iman oleh karena keadilan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Oleh iman karena keadilan Tuhan. Ini hebat sekali. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Tuhan dan akan Yesus Yahweh kita. Garis bawahi kata pengenalan. Dari iman menuju pengenalan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita berapa hal? Baca berapa hal? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kembali dikatakan oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena waktu saya tidak bisa menguraikan, tapi inilah konsep keselamatan itu. Dan bagaimana dia begini, ayat 2, ayat 3, 4 ini hebat sekali saudara. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan, garis bawahi kata menganugerahkan kepada kita apanya? Janji-janji bagaimana? Yang berharga dan yang sangat besar. Garis bawah ini semua. Tapi ingat, semua kata anugerah, janji-janji yang berharga, yang sangat besar dianugerahkan semua. Ingat, tidak boleh berhenti hanya sampai kita dan keluarga kita saja. Katakan amin. Semua yang kita terima dari Dia harus berlanjut
lanjut kepada orang-orang yang di luar kita. Kalau tidak, kita jadi kesan yang kejam, jahat dan egois.